ada orang tuanya, Pak. Mbak merasa ditipu ya? Iya, Karena ditipu, laki-laki dibohongin. itu ngakunya mau tanggung jawab, mau nikahin, mau ini. Iya, berjanji di bulan November, Desember nikah kalau kamu. Om Swastiastu, Wignamastu, Namaste. Salam Rahayu, salam Kesatria Kris Bali. Salam ngayah di tanah Bali dan Nusantara. Hari ini saya didatangi oleh seorang perempuan yang bercerita kalau dirinya hamil dan pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Karena pacarnya ternyata memilih kawin dengan wanita yang lain. Dan perempuan ini Nyama Hindu Bali. Ketika dia bingung mencari keadilan, dia sudah lapor ke desa, ke lian, sudah bertemu, sampai lapor ke polisi pun masih mentah laporannya. Dia sudah lapor ke Polres Gianyar, tapi mentah karena mungkin delik aduannya kejadian yang mereka berhubungan itu bukan di Gianyar, di Denpasar. Harusnya laporan itu di Denpasar, di Polresta atau di Polda. Nah, ini lagi digelar perkara oleh pihak kepolisian. Saya di sini sebagai Nyama Hindu Bali merasa prihatin. Dan Mbok Nyoman ini mau bersuara ketika dia merasa dia tidak mendapat keadilan dan dia tidak tahu harus kemana dia minta tolong. Demi juga tidak ada lagi perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan keadilan ketika ada yang menghamili, tidak ada yang bertanggung jawab. Asal jangan menjadi pelakor. Saya siap membantu dengan tim advokat yang sudah ada. Dan kita dengan tim advokat tanpa dibayar, siap ngayah demi seorang perempuan yang mencari keadilan. Ketika dia tidak mendapatkan keadilan, sanksi adat dia akan terima. Satu, dia akan dianggap cemar letak di desa adatnya. Dan dia tidak akan diterima oleh desa adatnya, dan begitupun keluarganya ketika anak lahir. Inilah susahnya di tanah Bali, inilah bedanya adat di tanah Bali. Dan untuk itu saya minta para penjuru desa adat, mari berjuang agar jangan sampai ini adalah anak dari desa adat A, karena lakinya tinggal di desa adat A, saya contohkan, menghamili seorang perempuan. Anak ini adalah warga desa adat A. Jangan sampai letak keperbahan karena satu orang desa adat itu. Harusnya desa adat di situ menegaskan bahwa ini harus dinikahi walaupun hanya biar kawan, agar ada status si anak itu. Ketika terjadi sesuatu, anak ini berada di posisi mana, desa adat siapa? Mbok ini bingung ya, karena orang tuanya tidak mau menerima dan keluarga si laki pun tidak mau menerima. Padahal dia mengakui bahwa ini murni hasil dari si laki-laki inisial B itu. Untuk itu kita simak penjelasan dari mboknya. Tujuan saya menyampaikan ini agar tidak ada lagi ketidakadilan dan agar ada orang-orang yang memperjuangkan keadilan ketika orang lemah, orang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai biaya, tidak mempunyai siapa-siapa. Kami berusaha, Yayasan Kesatria Kris Bali, untuk hadir di tanah Bali membela Nyama Hindu Bali semampu kami, sebisa kami. Kembali lagi saya tegaskan, semampu dan sebisa kami. Kami bukan malaikat, kami bukan Superman. Bisa jadi ada yang tidak sempat kami bantu karena ada sesuatu dan hal, ada yang tidak maksimal kami bantu, mungkin ada sesuatu dan hal, tapi kami dengan tulus membantu, setulus hati. Semua adalah hasil karma dari alam semesta. Ketika ada yang berduit, ketika ada tanah, ya saya persilakan untuk hitung-hitungan. Itu beda cerita dengan orang yang butuh bantuan pertolongan ketika tidak mendapatkan keadilan, ketika di situ tidak ada uang. Kita akan berjuang. Biar jangan sampai kok ketika ada kasus tanah kok kita ada uang segala macam dimintain. Bukan dimintain, tapi bagaimana keikhlasan memberikan ketika mau meminta tolong kepada Yayasan Kesatria Kris Bali melalui PBH Kris Bali. Kita simak penjelasan dari Bu Nyoman biar jelas dan tuntas apa hasil dari penjelasan Bu Nyoman. Rahayu. Silakan Bu. Hukum lahir dengan baik, ada orang tuanya, Pak. Mbok merasa ditipu ya? Iya, karena ditipu, karena dibohongin. laki-laki itu
ngakunya mau tanggung jawab, mau nikahin, mau ini. Iya, berjanji di bulan November, Desember nikah, kalau taunya enggak, Pak. Taunya enggak dinikahin. Ya, mungkin perkenalan dengan Pak pengacara. Gimana Pak Ipan? Coba tanggapannya Pak pengacara yang mendampingi, yang perkenalan pertama dulu saya. Gimana prosesnya ini kok bisa sampai dapat mboknya ketemu ke siapa yang Pak Beli Nyoman, Pak Ketua PBH untuk memperjelas. Om Swastiastu, Titiang Nyoman Agung Sariawan, Ketua PBH Kris Bali. Berdasarkan surat kuasa yang kita terima hari ini, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2021, rasanya kita mempunyai kewajiban, kita mempunyai hak untuk mendampingi klien kita yang hadir awalnya di bawah oleh rekan kita selaku rekan di PBH Kris Bali juga menyampaikan kasus permasalahan terkait dengan kejadian yang menimpa klien kita itu Bu Komangnya gitu loh. Nah, mencermati masalah ini, paling tidak kita selaku orang Bali yang tidak lepas daripada adat, budaya, dan agama, marilah itu kita kedepankan dulu. Karena dan kalau konsep tentang hukum Hindu yaitu menjadi cundake. Nah, lebih lanjut karena rekan-rekan kita di sini ada bagian yang memahami tentang pidana, ada yang memahami tentang adat. Saya selaku Ketua PBH Kris Bali hanya membuka bahwa ini adalah aib secara bersama-sama, aib tentang adat kita yang ada di Bali. Untuk itu saya minta kepada adat dalam ini MDA, baik MDA di kecamatan, MDA ada di kabupaten maupun di provinsi, untuk lebih fokuslah menangani kalau ada kasus seperti ini. Mari kita jangan menyampingkan adat itu sendiri. Karena di dalam awig-awig adat saya yakin dengan konsep adanya desa mau cara, desa mau tata, desa adat, dan negara mau tata, saya yakin semua diatur. Untuk lebih jelasnya, ini teman saya yang pertama kali didatangi oleh Ibu Komang untuk menyampaikan lebih lanjut bagaimana sih sebenarnya fakta kasus ini yang terjadi. Untuk itu kami serahkan kepada Pak Miase. PBH Kris Bali. Saya yang dihubungi oleh teman saya yang tempat tinggal di Jalan Gunung Agung, di mana ada warganya yang punya masalah tentang hamil tidak mau dipertanggungjawabkan oleh pacarnya. Sehingga karena saya punya jiwa kemanusiaan dan jiwa ngayah membantu masyarakat yang mempunyai permasalahan tentang tidak mendapatkan keadilan, saya langsung terjun ke rumahnya dan didampingi oleh rekan saya. Nah, ternyata memang benar si Nyoman ini mempunyai masalah di mana sudah minta pertanggungjawaban suaminya, pacarnya untuk menikah, namun tidak mendapatkan. Pendekatan apa Pak yang telah Bapak lakukan terkait dengan kasus ini terhadap klien Bapak yang datang ke rumah? Nah, saya datang ke sana dengan klien dan meng-cross check informasi-informasi dari sana. Sekarang setiap desa adat di Bali itu mempunyai adatnya masing-masing, mengatur adatnya masing-masing. Nah, kalau perbuatan seperti ini tadi sudah disampaikan juga, bendesanya juga tidak menerima kan kehadirannya, tidak menerima. Nah, bahasa Balinya tuh leteh daki. Ini Ibu Nyoman ini disebut dengan daki. Leteh ada di wilayah suci. Kalau anaknya lahir disebut apa? Bebinjat ya? Itu bahasa kasarnya, bebinjat. Nah, kalau anaknya lahir di tempat itu, syukur kalau selamat. Ya, selamat pun harus menyucikan. Ini kalau di Kintamani juga ada seperti itu. Kalau lahir tidak ada orang tuanya, maka dia diwajibkan untuk membersihkan tatanan yang ada di adat tersebut. Itu. Yang kedua, jeleknya kalau salah satu tidak selamat, apakah si bayi tidak selamat, apakah si ibu tidak selamat, itu juga akan meninggalkan leteh di area tersebut, di tatanan adat tersebut. Jadi kalau tidak, dia yang bertanggung jawab adalah keluarga dari bapaknya, bapak Bu Nyoman ini akan bertanggung jawab membersihkan tatanan adat yang berlaku di tempat dia tinggal. Misalnya tatanan adat itu apa? Membersihkan areal adat, menyucikan semua pura-pura yang ada di adat tersebut. Jadi kalau hemat dia, mantan pacarnya Ibu Nyoman sudah membohongi, ya. Ini sudah masuk ke ranah pidana. Jadi dalam hal ini kami sebagai advokat atau PBH Kris siap memperjuangkan ya apa yang menjadi kepentingan Ibu Nyoman, ya. Dengan jalan ini kita harus melaporkan kepada pihak kepolisian.
Karena tadi dilakukan Pak awalnya itu kan dia dasar cinta sama cinta ya. Nah, didasari dengan cinta sama cinta, setelah terjadi sesuatu sehingga beliaunya hamil kurang lebih 4 bulan saat ini, itu bisa nggak dikategorikan barang itu kehamilan itu sendiri dengan pasal yang disahkan tadi, pasal 378? Bisa. Bisa. Bisa dikategorikan. Oh silakan Pak kalau memang ya dengan kejadian seperti itu gitu loh. Ini manusia soalnya kan, karena ada dasar cinta saling cinta. Memang di dalam yang Bapak sampaikan tadi, memang di dalam kitab Adigama pasal 1359 diatur tentang delik logika sanggeraha. Kira-kira kalau kita menggunakan nanti delik logika sanggeraha, kira-kira nyampe enggak? Bisa nggak yang bersangkutan patut diduga kita bisa jadikan tersangka dan sebagainya gitu loh? Ya, ini kan tadi Tiang sudah sampaikan bahwa ada jurisprudensinya. Itu juga dari jurisprudensi itu yang bersangkutan mantan pacar yang ada. Makanya saya sudah jelaskan tadi, saya siap untuk setelah pidana selesai, siap untuk mengajukan gugatan perdata nanti di pengadilan. Nanti bagaimana siap-siapkan bukti-bukti, nah, saksinya itu nanti mohon bikin pernyataan di bawah sumpah di notaris, nah, biar kuat saksinya itu. Nanti kita siap secara perdata setelah pidana selesai. Nah, ada pertanyaan begini dari netizen, lahirkan aja anaknya, nggak perlu bapak pakai akte, bisakah tanpa bapak anak ini lahir? Akte, apa sanksinya ketika ada bilang nggak usah ada, kalau dia nggak mau ya udah nggak usah pakai bapaknya, akte aja, silakan. Gimana pendapat hukumnya? Baik, ini kan masih berjalan. Ini kan terkait dengan administrasi, kejelasan administrasi. Akte tidak boleh masuk ke perikaian anak desa. Seandainya meninggal tidak diizinkan dikuburkan di semua desa tersebut. Itu. Kira-kira Bu dengan kejadian Ibu tidak diizinkan masuk pura karena sesuai dengan sanksi-sanksi itu karena Ibu dibilang masih letih. Bagaimana sikap Ibu setelah Ibu mendengar penyampaian dari teman-teman di PPH Kris Bali? Ya, saya kaget Pak, penyidik saya sudah mengatakan itu dan ahli juga waktu sidang itu juga sudah mengatakan. Saya dan orang tua saya kaget karena di rumah saya itu tidak ada undang-undang desa seperti itu, kaget dan saya nggak terima. Enak sekali dia habis nidurin hamil, habis itu pergi ya. Ini kan tanggung jawab, cowok itu punya nggak punya atau ganteng atau jelek, yang dilihat kan tanggung jawabnya Pak. Ibu pernah sampaikan langsung kepada cowoknya, Bu, ini lu anak kamu. Ibu pernah sampaikan begitu enggak? Gimana? Jawabannya dia gimana waktu itu, Bu? Di telepon nggak bisa, di chat aja dia berani, Pak. Digugurin, keluarganya juga nggak terima. Oh, yang bersangkutan bilang pernah digugurin, Bu? Iya, saya punya bukti-buktinya, Pak. Ada buktinya, Ibu bilang bahwa dia mengatakan ini digugurkan gitu? Iya, gugurin. Ya, aku nggak mau anak itu, aku nikah sama cowok lain, dia bilang gitu, Pak. Waktu itu bilang sudah nikah apa belum? Belum. Mau nikah sama cewek lain? Iya, mau nikah sama cewek lain. Nah, Ibu pernah datang nggak ke pihak keluarga besarnya, Bu, terhadap apa yang disampaikan oleh cowok yang bersangkutan, Bu? Pak, sudah. Tetap aja dia nggak terima, ibunya geleng-geleng, nggak punya uang gitu. Pak. Pihak keluarga besarnya bagaimana sikapnya? Mungkin orang tuanya dulu lah, gimana sikapnya di sana, Bu? Memang keluarga yang broken home katanya. Oh, dari yang bersangkutan keluarga broken home. Ya. Sehingga mengabaikan kasus ini gitu, Bu, ya? Itu sudah datang ke desa adat, sudah ngomong. Ini sebenarnya kalau menurut pandangan adat itu sudah salah ya. Anak ini menjadi anak yang memiliki bapak nanti, atau bagaimana upaya Ibu lakukan upaya mau dia kawinan itu, Bu? Sudah ada, Pak, di bulan Juni itu sebelum dia menikah dengan cewek yang lagi satunya itu sudah ada. Saya sudah menantangi, dia tidak punya uang, keluarga saya yang ngeluarin bantuan, ngeluarin uang, tetap dia tidak mau. Saya mau jadi istri kedua, saya sudah mau. Pokoknya saya sudah menurunkan ego demi hak anak saya, Pak, bukan hak istri, Pak. Ibu yakin nggak bahwa anak yang ada dalam kandungan itu, Bu, perbuatannya yang laki-laki, Bu? Yakin, Pak. Yakin? Saya sudah nantangin tes DNA, bersumpah di rumahnya langsung, tetap aja dia nggak terima. Tetap aja dia tidak terima. Ya. Alasannya dia tidak terima apa, Ibu, terhadap apa yang dia lakukan? Karena anaknya kabur. Siapa kan saya ajak ngomong gitu, dia bilang. Oh, anaknya kabur. Ya, anaknya kabur, tiba-tiba seminggu lagi dia dinikahkan. Itulah saya nggak terima, langsung saya lapor polisi, dan klien dan desa adat di sana juga tidak ada nelpon saya, padahal dia udah tahu nomor saya. Nah, selama ini dari pihak keluarga Ibu sendiri gimana tanggapannya, Bu? Ya nggak peduli, Pak, karena gimana man,
Saya berjuang sendiri, peduli sih peduli, tapi harus tuh biar dia bertanggung jawab. Saya ke polisi sendiri, ke sana sendiri. Oh, Pokoknya intinya dari pihak keluarga ibu tetap meminta kepada yang laki bertanggung jawab itu ya tetap bertanggung jawab terhadap janin yang ada di dalam rahim ibu kan itu ya intinya di sana. Tetapi dari pihak si laki-laki ini sampai detik ini dia tidak mengakui. tidak ada etikat baiknya, Pak. Nah, waktu dimediasi sama pihak kepolisian hadir nggak dia, Bu? Hadir dia, Pak, tapi di ruangan yang sebelah, makanya saya nggak terima. Hadir tapi di ruangan sebelah, tidak langsung ketemu tatap muka. Tidak, Pak, saya udah 2 bulan tidak lihat dia. Saya kan pengennya biar dari mulutnya dia jawabannya tidak. Di sidang di mediasi itu tidak ada, makanya saya untuk menuntut ke tempat lain. Mbok, mungkin ini didengar juga di semua orang seluruh Bali. Saya tanya, Mbok berani bersumpah nggak demi ide Sang Hyang Widi Wasil, demi para leluhur-leluhur, demi ide Betara-Betari sewongkon jagat bumi Bali, kalau memang itu anaknya si D itu yang Mbok tuduhkan, laki-laki D itu yang dari Gianyar. Bersumpah dimanapun saya berani. Mbok siap. Demi anak saya pun berani, demi orang tua. Kalau saya Mbok bohong, saya sumpahin Mbok akan cengkali. Tapi kalau Mbok jujur, Mbok akan dibantu oleh Betara-Betari untuk mendapatkan jalan Iya. terbaik. Kalau saya tidak jujur, saya tidak mungkin ketemu sama bapak-bapak yang hebat ini. Ya, jadi Kalau saya berbohong, mungkin dari kemarin saya tidak ada titik terang untuk ketemu bapak atau ya, di sini semua. tungkare. Semoga berarti Mbok sudah meyakini bahwa Iya, kebenaran saya itu udah benar. nantangin dia untuk tes DNA kok, Pak. Kalau memang dia benar kan nggak mungkin dia kabur. Dia tidak berani bersumpah di rumahnya. Saya kan udah ke rumahnya. Mbok berapa umurnya sekarang? Mohon maaf saya tanya umur. 26, Pak. Masih muda, 26, sangat muda sekali ya, 26, 26 tahun. Ya, apa lagi yang mau ditanyakan silakan? Gini, Pak Dut, saya tambahi sedikit perbuatan apabila terjadi kehamilan atas perbuatan mereka. Dari unsur inilah kemudian terjadi perkembangan pengertian logika Sanggraha yang keempat, si laki-laki memutuskan hubungan cinta. Nah, dengan proses 4 unsur ini, saya rasa pihak berwenang, kalau nanti kita melakukan pelaporan terhadap terlapor terkait dengan kasus ini, rasanya sudah ada landasan hukum. Jadi ini akan melapor ulang ya? Ya, Kalau tidak saya ada- rasa ya kita akan membantu nanti dari pihak Ibu Komang yang mengalami penderitaan, terus terang penderitaan lahir dan batin yang dialami, dan akan merugikan adat itu sendiri karena apa? Sudah diatur di dalam awig-awig adat, pasti itu diatur akan mengakibatkan cemer atau tidak bagus terhadap tentang wewengkon desa adat itu sendiri. Saya yakin semua awig-awig di dalam hukum adat mengatur kejadian seperti ini. Setiap tahapan hukum dan upaya hukum, itu yang pertama. Yang kedua, ibu jangan lagi ada niat untuk bunuh diri. Dimanapun bunuh diri itu adalah perbuatan yang sangat berdosa, baik ibu sendiri maupun anak yang akan lahir. Ibu harus kuat dan buktikan. Begitu juga dengan keluarga ibu. Ini anak ibu, ini cucu orang tua Bunyoman. Apapun itu tetap adalah manusia yang akan lahir, yang akan meneruskan generasi keluarga besar ibu. Jadi dari pihak keluarga, terimalah anak ini, jangan disia-siakan. Begitu juga Ibu Nyoman, jangan diusirlah dari rumah. Gimana pun juga inilah anak ibu. Jangan ketika ada masalah anak ini diusir, ketika dia punya kerjaan menghasilkan lalu dipeluk erat. Jangan seperti itu. Nah, untuk Semeton Bali harus hati-hati. Bagi adik-adik yang punya pacar, hati-hati berbuat. Jangan termakan oleh iming-iming janji yang akan menikahi. Begitu juga untuk Semeton Ngelingsir, MDA, dalam membuat aturan awig-awig, janganlah terlalu saklek. Ini adalah Semeton kita. Jangan sampai karena masalah ini Semeton akan pindah haluan, akan mengikis budaya kita. Jadi dari kita PBH Kris Bali ngaturang semua. ini saya tanya Pak Dut, Iya, siap. gratis ya? Nggak ada Gratis. biaya gratis, nggak ada dipungut biaya spesial kan Ibu yang mana nggak ada? Dari awal pemeriksaan pendampingan sampai dengan Astungkara selesai, kita tidak akan pernah Nah, ya. memungut biaya. Ini Tungkare gratis. suha. Oh, bisa di sana. Tiang tambahin sedikit ya, selaku Ketua PBH Kris Bali, kita dalam hal ini konsep mengayah tetap kita kedepankan. Terkait kasus daripada Nyoman, mungkin ada 2 hal yang kita lakukan. Yang pertama kita lakukan dari segi pidananya, karena kita lihat di sana ada aturan tentang delik logika Sanggraha, yang di sisi lain kita akan bergerak secara perdata, yaitu yang berkaitan dengan hukum adat itu sendiri.
mungkin nanti kita bisa datang kepada pihak desa adat sehingga semua pihak membantu Ibu Nyoman dalam menghadapi masalah seperti sekarang ini, apalagi beliau tidak paham hukum. Nah, disitulah peran kita selaku PBH Kris Bali, selaku kuasa hukum daripada Ibu Nyomannya yang telah menandatangani kuasa.